teman-teman rahimakumullah, alhamdulillah Al Ustadz guru kita semua, Ustadz Wawan Sofwan Solehudin sudah datang parantos dongkap di payudara sadayana pangitanya Mbak Anu Badayis ngisi pengajian Selasa kaping 28 Oktober ieu. Anu mana janten Selasa wios rutinitas ya, kegiatan rutinitas. Tas oge alhamdulillah urang sadayana nyepeng makalah pangitanya makalah anu ti Al Ustadz anu memang baris ngabahas saperkawis tadi di prolog kusim kering disebatkeun saperkawis riba saputaran riba. Satacana kai watu iman rahimakumullah boka santri atanapi ka bapak-bapak atanapi ka ibu-ibu bilihna aya patarosan saperkawis riba atanapi kabingungan penasaran atanapi misalkan ini hukumnya apa dan lain-lain boleh mumpung urang sadayana aya di satu forum sareng Al Ustad tiasa siapkeun patarosan anu insyaallah patarosan ieu bade diwaleun ku Al Ustad mungkin di akhir. Jadi anu pertama insyaallah Al Ustad nyampaikan materi mungkin bilih aya patarosan mangga taros bilih aya kabingungan mengenai hukum sesuatu silakan boleh ditanyakan. Kebetulan beliau adalah salah satu anggota Dewan Hisbah, jadi kita bisa mendengar bagaimana nanti jawaban beliau. Alhamdulillah, Al Ustaz wilujeng sumping sata acana. Atur nuhun kana sata acana. Ya teman rahimakumullah, supados teu kolong tingkana waktos dilajeng ka acara selanjutnya nyaeta penyampaian materi anu baris dipaparkeun ku Al Ustaz Wan Sofwan Solehudin ka anjeunna ka beliau di haturanna. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yarda rabbuna wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma. Hadirin ikhwatul iman, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, pemudi, remaja, ya, calon-calon, para pelanjut perjuangan, Bapak Haji Hamid, inilah ya, calon-calon pelanjutnya dan juga beserta semua reng-rengan dan jamaah. Mudah-mudahan nyakawayoma semuanya ya bisa melanjutkan perjuangan, wabil khusus perjuangan persatuan Islam untuk selalu menjaga dan menegakkan Al-Quran dan Sunnah. Ya. Kebetulan tema ini permintaan dari Ustadz Lukman. Saya juga kurang mengerti kenapa tiba-tiba ingin membahas riba. Gitu ya. Duka teh di dia sok aya keneh anu tua teh ka Bang Emo. Ini sok darariuk di teras teh. Ya, dan mereka itu justru tipikalnya mencari orang-orang yang lemah secara ekonomi. Anu yang kemungkinan kesananya ya deket-deket kena ruksa. Sama juga dengan seperti pinjol-pinjol yang semarak sekarang itu luar biasa. Ya, hati-hati dengan pinjol karena mereka itu akan terus mengejar melalui nomor telepon Anda. Terus orang itu ditawaran, pinjamlah, silakan pinjam, mudah saja banget. Malah sampai tanpa orang segala macam. Duka naon kita lamun lancar teh di kumaha. Kenapa ini ada kasus ya? Seorang karyawati salah satu rumah sakit lumayan besar di Bandung. Rupanya dia terlilit pinjol. Terus tagihan itu datang melalui HP-nya.
mungkin karena belum lancar pembayaran, tiba-tiba saja foto bugilnya nyebar. Foto bugilnya perempuan, nggak tahu ya, soal bener itu nama zaman AI kan, atau zaman editing kan, bisa saja wajahnya bener tapi ke bawah nama sahawe, tetap bau uci mana gitu lah, istilahnya gitu ya. Tapi akhirnya sampai keluar karena malu. Ada lagi, ada yang seorang jamaah lah, beliau ngobrol kepada saya, nangis karena ternyata KTP-nya itu disebar ke grup-grup WA. Hebat atau jaringan sampai diketahui kita ini punya grup WA di mana saja, apa saja. Dan ketika bermasalah dengan pinjol, rupanya KTP kita itu nyebar. Ini orang tidak pernah bayar utang dan sebagainya. Akhirnya tetangga tahu, satu RT, satu RW, bahkan nanti grup-grup WA itu juga luar biasa. Ini pola apa namanya ya? Itu ini mah harus seluruh riba. Jadi kalau dari aspek bahasa, riba sendiri adalah ziyadatun ala ra'sil mal. Karena yang pokok itu setiap kali ada tambahan dari harta pokok dengan cara apapun, menurut cara bahasa kelebihannya pasti riba. Itu menurut bahasa. Oleh karena itu, ini yang para ulama berdebat, berdiskusi dari dulu bahkan sampai sekarang selalu ada rapat-rapat tentang buat ribanya itu. Dan kalau riba haram siapa yang tidak sepakat? Gitu kan? Kalau riba hukumnya haram itu siapa yang tidak sepakat? Makanya saya hanya mencantumkan saja dalam surah Al-Baqarah saja dari mulai ayat 275 ini sampai ke 280 itu semua tentang haramnya riba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Orang yang terus-menerus makan riba itu enggak pernah ajeg. Jalannya selalu sempoyongan seperti orang yang disambar setan. Itu diantaranya. Lalu ada orang-orang diantaranya Yahudi yang mengatakan karena riba itu adalah ziyadatul ala ra'sil mal, dagang juga yang namanya baik kan sama mencari ziyadah dari permodalan baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang-barang. Gitu. Baik dari uang maupun dari barang. Semua juga sama mencari kelebihannya. Bahkan kalau Bapak Ibu ya sekarang menyimpan uang 1 miliar di bank, setahun, 2 tahun, 3 tahun itu paling-paling jadi 700 juta. Angkanya bisa tetap 1 miliar Pak. Tapi ketika dibelanjakan nilainya rupiah ini terus merosot. Baheula cepari basana bisa beli mobil tahun segitu, tapi sekarang gak kebeli dengan uang yang sama. Kecuali mobil akhirnya lari karena second kan gitu ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah inilah yang umpamanya kemarin Dewan Hizbah telah bersidang tentang bahwa sekarang kan yang namanya baik bank konvensional maupun bank yang menamakan dirinya bank syariah itu harus terus memproduk akad-akad, gitu ya. Makanya disebut produk bank, baik bank konvensional maupun bank syariah. Pasti akan terus memproduk akad-akad yang terus menurut kajian, penelitian dan bisa jadi berbagai uji coba dulu itu berpeluang untuk menghadirkan keuntungan, yaitu ziyadah ala ra'sil mal. Kembali lagi semua adalah mencari tambahan dari harta yang pokok. Itu. Nah, kemudian nanti lahir dengan berbagai macam istilah. Yang kemarin disidangkan oleh Dewan Hizbah itu adalah ada beberapa bank
yang sekarang membuka diri untuk menerima deposito. Deposito secara bank syariah suka diberi nama mudharabah. Artinya menyimpan uang untuk digolangkan. Sama kan deposito juga begitu, menyimpan uang untuk digolangkan oleh bank. Dan ketika itu jelas, clear di dalam hal apa digolangkannya, kalau kita kan tidak mau. Nah, itu bedanya konvensional dengan syariah. Kalau konvensional kita tidak tahu, terserah mau digolangkan di usaha apa, ditanamkan di usaha apa, apakah di usaha yang haram barangnya, atau kemudian kesananya ada haram-haram lagi akadnya. Kita tidak tahu, tapi kita sudah percayakan uang ini untuk dikelola oleh bank. Ya, sebut saja deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, setahun, gitu ya. Nah, kalau bank syariah itu di situ mencoba untuk dibedakan itu adalah ada transparansi, keterbukaan. Uang Anda didepositokan di kami ini, nah inilah lahan-lahan yang akan dijadikan usahanya. Umpamanya dipakai dagang oleh si Anu, investasi lagi di tempat yang lain dan sebagainya. Sehingga hukumnya seperti bagi untung lah ya. Kita kecipratan untung. Bedanya sekali lagi adalah dalam hal kita tahu uang kita yang diinvestasikan itu diputarnya di usaha apa. Tentu kita tidak mau kalau di usaha-usaha yang tidak halal. Ya gitu, diberi ngaran syariah. Tapi kalau di bank konvensional itu kita tidak bisa tanya-tanya, uang saya ini mau diputar apa, cek bank, terserah kami Pak, karena kami jaringannya bank konvensional sudah lebih luas daripada bank syariah. Karena bank syariah kan tahapnya tahap yang masih terus belajar. Nah, bank-bank ini membuka deposito. Lalu, nah ini contohnya ya, ada salah satu bank, saya tidak tahu apa bank-bank juga begitu, saya juga tidak akan menyebut banknya, tapi saya ngobrol langsung dengan pelaku yang ditawari. Setelah kabdi anu nawisan sok deposito 1 miliar, pamannya ya. Lalu dalam 1 tahun nanti kelebihannya adalah 50 juta. Kelebihannya 50 juta berdasarkan apa? Ya berdasarkan perhitungan bisnis. Dengan modal sekian, maka pihak bank pengelola uang itu akan untung. Orang yang mendepositokan alias sama dengan membeli saham itu kan, dari satu usaha yang diputarkan, dia akan mendapatkan keuntungan 50 juta. Itu mah biasa, itu kan, mau di bank konvensional ataupun di bank-bank lain, cuma beda nama saja. Kalau di bank konvensional disebut deposito secara umum, kalau di bank syariah suka disebut mudharabah. Nah, yang membedakannya itu Anda bisa ambil lebih dahulu keuntungannya. Yang 50 juta teh. Saya kan udah disidangkan ke Dewan Nisbah. Maka Dewan Nisbah menyatakan bahwa yang seperti itu adalah haram dikarenakan memang keluar dari akad yang namanya mudharabah. Dan mudharabah baru bagi hasil nanti di akhir perjanjian ketika uang itu sudah digolangkan. Makanya ketika tema didahulukan keuntungan sebelum modal diputar, itu adalah sudah termasuk unsur riba. Itulah kenapa, karena keluar dari yang namanya akad mudharabah. Nuki itu malah mudharabah karena naon atuh? Kurang lebih seperti itu kemarin putusannya. Tetapi saya termasuk yang begini. Kalau bank-bank konvensional bisa seperti itu, lalu bank syariah kalau dinyatakan haram dan riba kan jadi tidak bisa. Maka orang akan, bila ingin akan seperti itu, akan datang ke bank konvensional. Cik bahasa Sunda, geus eleh deui wae bank syariah. Artinya mereka punya satu jurus yang bisa menarik nasabah, menarik deposito, tapi di bank syariah umpamanya diribakan dan diharamkan. Berarti akad ini kan jadi tidak ada. Geus sajurus urang geus tinggalin, alias tertinggal satu langkah. Paling tidak tertinggal salah satu jenis akad. Saya yang mengusulkan, bagaimana kalau si yang mendepositokan uang ini alias menyimpan uang dalam bentuk mudharabah ini pinjam lagi ke bank yang sama, boleh tidak? Bisa dipahami ya? Sebesar 50 juta, akadnya terpisah. Mudharabah
ini mah minjam 50 juta. Bisa dipaham ya? Saya tanya semuanya, dari akan terpisah banyak minjam, mudoroba kan? Kan tidak ada kaitannya. Ya sudah kalau begitu, Anda bisa pinjam 50 juta. Bayaran dicicil selama 50 juta dengan ketentuan biasa yang namanya sebagai peminjam ke bank syariah. Guys, gitu. Jadi orang itu ulah elektrik cek siburi hari tadi. Guys, gitu berarti orang itu masih bisa bank syariah. Pan intinya teh ngakalan. Dan bank syariah ternyata ngakalan, sadayana oge. Lamun ieu disebut riba, nu teu ribana nu kumaha? Lamun ieu disebut riba, nu teu ribana nu kumaha? Selalu begitu. Walaupun akhirnya nyerempet lagi. Sangat tipis. Tetapi kalau ini tidak diperjuangkan, tidak diusahakan, tidak diolah, tidak dimusyawarahkan, berarti seumur umur mau aya bank syariah. Bisa dipaham ya? Jadi pilihannya mau ada bank syariah tapi nyerempet. Kenapa saya katakan nyerempet? Maka kebanyakan bank-bank syariah, apalagi bank syariah BCA, bank syariah Mandiri, bank syariah BNI, ya semuanya kan BNI juga. Modal besarnya itu. Sehingga kalau ini dalam bentuk pinjaman, kan itu berarti ada bunganya tuh. Bank syariah lagi banyak yang terus harus bayar bunga kepada bank-bank yang di atasnya yang menjadi payung gitu. Nah, dibikinlah akar-akar yang sebetulnya ya teh cambuk, mau disebut akal-akalan bisi tegenahnya. Tapi sekali lagi kalau ini tidak ditempuh pun berarti bank syariah selamanya tidak akan pernah ada. Walhasil adalah DSN, dibentuklah DSN, dibentuklah Majelis Fatwa di MUI kerjasama dengan DSN. Seringkali mereka pun mengundang ormas-ormas yang dianggap dikenal wabil khusus Indonesia, nah, termasuk Persis, Muhammadiyah, NU, sering diundang untuk membicarakan tentang apabila ada satu produk akar seperti tadi. Bisa dipaham ya? Jadi sebetulnya mencoba untuk tidak gegabah. Ulah nepi ka ongkos syariah tapi asapi sarua pisan kan nggak boleh. Nah, letak pergeseran yang bisa membedakannya apa? Disitulah kejelian para ulama. Makanya ulama yang mana? Ya ulama yang ngerti ekonomi masalahnya. Bisa dipaham ya? Harus ada di Persis ini ulama-ulama yang memang ahli ekonomi. Sehingga kalau ngomong gini itu sudah ada rumus-rumus di kepalanya. Maaf ya, kalau dulu orang tua kita itu bisa dipaham ya. Maaf, belum banyak Google ya, belum bisa banyak Google, kemudian belum banyak juga buku-buku yang bersifatnya apa saja di beberapa ustadz itu tidak banyak buku-buku yang mengandung unsur ekonomi Pak. Sehingga kadang-kadang begitu menghukumi sesuatu riba itu kadang-kadang itu seperti terlalu mudah disagala disakompet daunkeun. Kan begitu ya, kuncinya kan di situ. Sekali lagi tentang hukum riba haram. Kalau dahulu kan disebutnya riba jahiliyah. Kemudian hari oleh Rasul juga disebut riba an-nasyiyah. Karena ada juga yang namanya riba al-fadl. Apa itu riba an-nasyiyah? Ya ketika ada kelebihan-kelebihan berdasarkan permintaan perpanjangan tempo. Asalnya begitu aslinya. Oleh karena itu riwayat-riwayat tentang praktek riba langsung yang disebut riba jahiliyah adalah orang-orang yang punya uang modal yang besar akan mencari seperti orang Bang Emok gitu ya, mencari yang lemah-lemah justru. Gak akan diberikan pinjaman ini kepada yang kuat ekonominya. Itu bedanya tuh asal sebetulnya ya. Mereka akan mencari yang lemah-lemah. Bahkan nanti dibangun semacam satu sistem tembok yang tebal yang tidak bisa ditembus. Umpamanya nih, ini para Yahudi di Madinah dengan datang Rasulullah, ini tembok runtuh nih. Apa itu ya? Yaitu kan kalau di Madinah mayoritas petani Pak. Petani apapun lah. Cuma kan ada gandum, ada apa-apa ya. Cuma yang terkenal kan selalu kurma. Tapi jenis makanan yang bahkan menjadi makanan pokok di Madinah itu banyak tumbuh karena Madinah termasuk tanah. Tumbuh beda jeung Mekah. Mekah mau batu ya kan itu kali itu kan.
Geuning atuh teu loba anu menang meuli jeung menang mawat anu teu dibawa. Kama-kama ya. Makanya bisa ya taman bunga, taman apa teh. Kita keselang mana deui di tengah kata ya. Itu bedanya. Kalau di Madinah mah memang banyak lahan pertanian, mobil khusus kurma. Apalagi kalau naik ke semacam ke Taif, ke naon, wah itu mah ada ponteng, ada naon dan sebagainya, dan banyak di Arab itu. Nah, bagaimana pola Yahudi dulu? Yahudi yang memegang kendali uang. Lalu ada petani, ada masyarakat yang disebut konsumen. Nah, masyarakat konsumen dengan petani ini tidak pernah dibuka komunikasi, dipasang tembok tebal. Sehingga para petani kalau mau ada yang beli, yang kalau panen, yang ngomongnya kayak Yahudi kan. Menteri di barang Yahudi, baru atau dah, karena ge sayuran zaman baheula atau zaman freezernya, nya freezer ayeuna aya, tetap terbatas waktu kan. Sehingga yang namanya buah-buahan, sayuran itu kan pasti berkejalan dengan waktu. Nah, dalam keadaan demikian Yahudi ya hayang aman ngeborong ku saya tuh borong ku saya sok harga teh sakieu tah eta teh saeunahna jadi modalan deui ku saya kok bibit ti saya pupuk ti saya anta mah kali boga lahan jeung kali gawe kitu tah kitu balon harna mah ieu da saeunahna mah apa tah begitu para konsumen yang peminat-peminat termasuklah banar-banar yang di luar Yahudi tidak bisa masuk ke masyarakat karena masyarakat sudah dicekok dengan kade bisa yang lain nyampur ke kade bahaya rusak semana non sebabnya dina ayeuna bae moal dibeli deui kan gitu kan ayeuna gitu teh aya keneh mah contohnya dulu tapi ya dulu sekali contohnya yang berkebun cengkeh itu ketika masuk ke rokok udang garam ke rokok jarum dan sebagainya itu bisa sampai dulu 60.000. Tapi waktu petani ngajual pernah lebih ke 4.000. Loba kebun-kebun anu diru karena dia gajian pusing. Banyak cenah segala mengenang ukur 4.000 di pokok moal lila lantaran tadi magari nanti disebut tanpa unsur airnya gitu Pak. Ngan ukur 4.000. Aing ngadenge diborong ku perusahaan-perusahaan rokok 60.000. Tah, lamun teu hari 60.000, mau boga cengkeh di pabrik apa bisa dibawanya. Kan pola Yahudi gitu. Lamun teu dijual 4.000, cicing simpen di gudang nu daerah. Nah, istilah tadi mencengkeh bisa burukan kan. Nah, ini pola-pola seperti itu ditumbangkan, diruntuhkan oleh Rasulullah sehingga harus ada komunikasi.